Di awal penciptaan manusia, sebelum Adam alaihi salam menginjakkan kaki di bumi, sebuah peristiwa besar terjadi di langit. Peristiwa yang akan menjadi permusuhan abadi antara manusia dan makhluk yang terkutuk, iblis. Iblis dulunya bukanlah makhluk rendahan. Ia termasuk jin yang ahli ibadah, bahkan tinggal di langit bersama para malaikat. Tapi kesombongan menghancurkan segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan yang kafir." Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah Aku ciptakan dengan kedua tanganku?" Quran Surah Sad ayat 75. Iblis menjawab dengan sombong, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Seketika itu juga, langit bergemuruh. Kesombongan iblis membuatnya jatuh dari kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk." Quran Surah Sad ayat 77. "Dan laknatku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Quran Surah Sad ayat 78. Iblis yang telah dilaknat tidak meminta ampun. Ia tidak menyesal. Sebaliknya, ia justru menantang. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan." Quran Surah Al-A'raf ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan." Quran Surah Al-A'raf ayat 15. Lalu iblis mengumumkan sumpahnya, permusuhan yang tak akan pernah berhenti. Ia berkata, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, aku pasti akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Quran Surah Al-A'raf ayat 16-17. Betapa dalamnya kebencian iblis kepada manusia. Ia tidak hanya berniat menyesatkan, tapi bersumpah untuk mengiringi manusia ke neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memperingatkan, barang siapa mengikuti langkah-langkah iblis, maka sesungguhnya dia telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 60. Wahai saudaraku, masihkah kita mengikuti godaan iblis yang sudah bersumpah menyesatkan kita? Apakah kita akan menjadi bagian dari yang dia banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tipu daya iblis. Perbanyak istighfar, dizikir, dan pelajari agama ini dengan benar. Karena musuh kita bukan hanya hawa nafsu, tapi juga makhluk yang telah bersumpah menggiring kita ke dalam neraka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel ini, Kisah Hikmah Islami 11, agar kamu tidak ketinggalan kisah penuh hikmah dari Al-Quran dan hadis syahih.